Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maulana dari kelas 10 4. Saya di Museum Kelahiran Bung Hatta. Di sini saya bersama narasumbernya dengan Kakak. Alvan Sepi. Di sini saya ditugaskan sebagai pengampu museum. Saya dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bukit. Nah, di sini saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Bisakah Anda menjelaskan sejarah apa latar belakang museum ini? Nah, kalau untuk museum ini sendiri, pertama kali dijadikan museum itu tahun 1995, diresmikannya tanggal 12 Agustus. Waktu itu waktu ulang tahunnya Bung Hatta. Nah, jadi rumah ini dulu pernah dijual sama keluarganya Bung Hatta. Setelah pemerintah Kota Bukit Tinggi dibeli lagi dan dijadikan museum. Nah, disitulah asal mulanya rumah ini dijadikan museum. Apa jenis koleksi atau pameran yang paling menonjol di museum ini? Nah, kalau untuk koleksi di rumah ini sih sebenarnya sudah beberapa koleksi ini sudah tambahan ya. Tapi kalau untuk koleksi yang asli seperti jam dinding, nanti itu tuh asli. Dan yang paling original dari rumah ini itu sebenarnya adalah sumur. Nah, sumur ini umurnya sudah lebih dari 160 tahun dan airnya masih ada sampai sekarang. Bagaimana museum ini berperan dalam mempertahankan dan memajukan warisan budaya atau sejarah? Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, siapa itu proklamator kita yang lahirnya di Kota Bukit Tinggi. Nah, dari situlah kalau menurut saya secara pribadi, bagaimana kita mengenal sejarah ini. Dari beliau, si pahlawan kita, proklamator kita, Muhammad Hatta, yang lahir di Kota Bukit Tinggi. Apa peran pendanaan dan dukungan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan museum? Kalau untuk dari masyarakat ya, kita museum ini tidak dipungut biaya alias gratis, cuman adanya dari bantuan APBD daerah sama ada bantuan DAK dari pusat. Bagaimana museum ini berpartisipasi dalam pendidikan dalam program sosialisasi komunikasi? Nah, kalau untuk sosialisasi ya, Iya, Pak. untuk museum ini sendiri, nah kami dari museum atau dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, tepatnya bidang kebudayaan, selalu mengadakan lomba untuk anak-anak sekolah di sini. Contohnya itu ada lomba menggambar, lomba mewarnai itu tingkat SD sama TK, ada lagi lomba cerdas cermat itu tingkat SMP. Nah, begitulah cara kami memperkenalkan museum ini atau proklamator kita Bapak Muhammad Hatta ini kepada masyarakat Kota Bukit Tinggi, tepatnya itu siswa dan siswi. Bagaimana museum ini beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pengunjung? Nah, kalau untuk itu sendiri kami selalu update ya di dalam media sosial seperti Instagram, sama ada webnya juga. Nanti boleh itu dilihat Instagramnya. Nah, di situ kami akan mengupdate terus tentang bagaimana museum, perkembangan museum, seperti siapa kunjungan dari mana, seperti itu. Mungkin sekian dari pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawaban dari kakak ya. Iya. Mungkin sekian dari saya, Ahmad Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Fahri Apriansyah dari kelas 10 E4. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang rumah kelahiran Bung Hatta. Sekarang saya dengan narasumber dengan kakak siapa? Sebelumnya perkenalkan dulu nama kakak Syafiqa. Di sini kakak adalah salah satu petugas dari Museum Rumah Kelahiran Hatta ini. Bisakah Anda menjelaskan sejarah dan latar belakang museum ini? Nah, jadi ini kan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Jadi benar Bung Hatta itu dilahirkan di rumah ini pada tanggal 12 Agustus 1902. Jadi museum ini udah dibangun ulang kembali, udah nggak asli lagi. Kenapa dibangun ulang kembali? Karena kan rumahnya atau tanahnya dulu udah sempat dijual oleh pihak keluarga. Terus diambil lagi sama Yayasan Bung Hatta, dibantu oleh Pemkot, pemerintah Kota Bukit Tinggi, dibangun ulang kembali. Dibangun ulang kembali pada tahun 1994, selesainya tahun 1995, satu pembangunan. Tapi dibangun ulang kembali, dibikin semirip mungkin. Materialnya juga sama kayu, sama bambu. Dan jumlah ruangannya juga dibikin seperti yang lama. Apa jenis koleksi atau pameran yang paling menonjol di museum ini, Kak? Nah, jenis koleksi yang paling menonjol, tapi kalau menurut kakak pribadi semuanya menonjol karena semuanya koleksi yang ada di museum ini bersifat sejarah ya. Jadi kakak bisa menjelaskan mana sih koleksi yang paling asli di rumah ini, karena kan koleksi yang di rumah ini ada yang asli, ada yang mereplikan. Jadi kurang lebih 20% lah koleksi yang aslinya. Jadi salah satu
koleksi yang asli di rumah ini ada meja tamunya, ada jam dindingnya, ada sumur lamanya, dan ada tempat tidurnya, salah satu tempat tidurnya. Itu koleksi yang memang asli dari peninggalannya keluarganya Bung Hatta. Bagaimana museum ini berpartisipasi dalam pendidikan dan program sosial di komunitas? Nah, kalau program sosial, jadi kan museum ini biasanya satu tahun sekali lah mengadakan kegiatan lomba seperti lomba menulis, menggambar, melukis. Itu diundang anak-anak sekolah datang ke sini untuk mengikuti lomba itu. Itu juga bentuk mempromosikan museum ini pada adik-adik. Terima kasih atas jawabannya. Akan memperkenalkan beberapa benda yang ada di Museum Kelahiran Muhammad Hatta. Di sini ada meja makan tamu. Nah, di sini ada kamar Mama Saleh. Mari kita masuk ke dalam. Nah, di sini ada tempat tidur beliau yang sangat indah. Nah, di sini ada foto kakeknya sendiri, Saleh SD Sinaro. Oke, kita akan berkelana di sini ya. Di sini ada beberapa foto yang diapakan di sini ya. Ada kediaman ayah Bung Hatta, ada Bung Hatta waktu berumur 8 tahun memagang sepeda di muka rumah, baru di depan rumah kelahiran. Nah, di sini ada catatan tentang seorang tokoh proklamator Republik Indonesia, Bung Hatta. Ini sungguh panjang sekali ya teman-teman. Nah, di sini ada ini tidak tahu saya apa namanya. Yang penting ini indah sekali ya teman-teman. Nah, mari kita ke kamar. Ayo kita ke sini. Nah, di sini ada kamar Mama Idris. Mari kita masuk ke dalam. Nah, di kamar Mama Idris ini ada sumur lama yang sudah berumur 106 tahun. Nah, itu sungguh satu abad lebih ya teman-teman. Di sini ada tempat tidur beliau yang sudah lama sekali ya teman-teman. Nah, di sini ada di sini ada Hatta Memorial Heritage. Ya, di sini sungguh banyak sekali ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut ke belakang rumah beliau ini. 3. Nah, di sini ada dapur. Itu lah pokoknya. Mari kita masuk ke dalam. Di sini ada beberapa tempat masak, itu dandang, cambung, periuk besi, ketidiang, dan periuk. Nah, di sini dari dapurnya itu, nah di sini ada banyak juga di atas-atasnya teman-teman. Lalu ada piringnya, ada gelas kacanya, ada balangsonya, ada kualinya. Nah, di belakang dapur ini ada kolam ikan kayaknya ini teman-teman. Ada kolam ikan di belakangnya langsung ya teman-teman. Kayaknya sudah indah sekali. Nah, sesudah itu kita lanjut ke nah, di sini ada kamar mandinya. Mari kita masuk ke dalam. Nah, seperti inilah penampakan kamar mandinya ya teman-teman. Sesudah kamar mandi ada sepeda ontel yang sungguh lama sekali ya teman-teman. Ini sungguh antik sekali. Nah, di sini ada sebuah gudang, ruangan perlengkapan bendi ya teman-teman. Tapi di gembok teman-teman tidak bisa kita masuk. Di sini ada ruangan bendi. Di sini ada bugi. Di sini ada bugi tempat Muhammad Hatta. Di sini ada fotonya juga teman-teman. Di sini Bung Hatta umur 10 tahun naik bugi atau bendi di halaman rumah di Bukit Tinggi. Ini sungguh lama sekali teman-teman. Sudah berapa tahun. Di sini ada perlengkapan bendinya juga teman-teman. Ini sungguh sudah lama sekali. Di sini kita akan terus ke
kudanya teman-teman. Di sini ada beberapa tempat kenang kudanya. Nah, terus kita Nah, di sini ada beberapa foto atau dokumen-dokumen yang diabadikan, yaitu beberapa tahun yang lalu ya teman-teman. Ini sungguh indah sekali ya teman-teman. Di sebelahnya ada juga, yaitu bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kita masuk ke tempat istilahnya ke tempat makannya. Nah, mari kita masuk ke dalam. Meja makan keluarga ya teman-teman, yang sungguh identik sekali. Nah, di sini ada Bung Hatta memberikan kenangan pada saat peresmian peternakan Padang Mengata Payakumbuh tahun 1953. Di sini fotonya sudah agak blur ya teman-teman. Ini adalah kenang-kenangan yang sangat berharga di Bukit Tinggi ini. Nah, di sini ada foto kubur masjid rumah kakek Bung Hatta di Batu Hampa Payakumbuh ini teman-teman ya. Nah, di sini ada rangkiang tempat lumbung padi bahasanya ya. Rangkiang tuh bahasa Minang dahulu kala. Di sini ada rangkiang tapi ditutup digembok istilahnya. Di sini ada tempat sholatnya sungguh bagus sekali. Nah, coba kita lihat ke dalam yuk. Nah, tempat sholatnya seperti ini. Terus kita akan ke kamar bujang. Ada sebuah kamar, ada sebuah kamar yang bernama kamar bujang. Nah, inilah kamar bujangnya. Mari kita masuk ke dalam yuk. Nah, di sini ada tempat tidur beliau, tempat meja belajar, dan lemari. Nah, di sini ada foto-foto yang diabadikan oleh museum. Ini sepertinya ya. Nah, terus kita akan ke Nah, di sini saya akan menunjukkan benda yang autentik dan sangat lama di sini, yaitu jam. Yang dikatakan oleh kakak tadi ya teman-teman, ini jamnya sungguh bagus sekali. Wah, ini kalau dijual harganya lumayan ya teman-teman. Kita akan mengelilingi di lantai atas ya. Dan di sini juga sudah disediakan sendal kayu atau biasa disebut orang dengan tangkele. Ayo kita ke lantai atas. Nah, kami sudah tiba di ruangan yang lantai atas. Mari kita masuk. Nah, di sini ada meja makan keluarga. Dan di sini juga ada alat-alat makannya seperti piring dan gelas. Ayo kita ke lantai atas. Nah, kita menuju ke atas ya. Kita sudah tiba di atas dan beginilah pemandangan dari atas. Dan di sini kita akan mengelilingi lantai atas. Ayo kita masuk. Di sini ada foto Ibunda Bung Hatta dan di sini ada foto-foto lain. Nah, kemudian di sebelah sini ada meja pertemuan keluarga. Kemudian di sini ada kamar lahirnya Bung Hatta. Mari kita masuk. Nah, disinilah tempat Bung Hatta lahir dan di sini ada seperti meja rias dan di sini ada peralatan makan seperti teko. Pokoknya itu. Ada sendok, ada sapu tangan juga dan ada untuk makan bersama begitu ya teman-teman. Kemudian kita di sini ada tas rotan yang sangat tradisional. Nah, ayo kita keluar ya. Nah, di sini ada lukisan
Bung Hatta ya. Kemudian kita akan ke kamar kakek. Di sini ada kasurnya yang sangat antik dan di sini ada lemarinya ya. Tahu. Nah, di sini juga kita dapat menemukan alat jahit yang tradisional. Kemudian kita coba ke teras luarnya. Nah, di sini ada foto keluarga Bung Hatta. Nah, di sini kita melihat lampu yang sangat antik dan sangat menarik. Di sini ada kursi goyang. Katakan kakak tadi, museum ini berpartisipasi dalam pendidikan seperti membawa murid untuk belajar di museum ini. Inilah contoh murid yang belajar di museum ini. Sekian wawancara kami hari ini. Saya Ahmad Faramulana. Saya Aditya Fahri Apriansyah. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.